ada proses pembuatan kerupuk, bahan apa saja yang diperlukan? Nah, yang jelas yang pertama itu ada bahan baku, ada bahan penolong. Bahan baku itu ya jelas gandum sama tapioka. Sedangkan bahan penolong di situ ada BPPT, ada dan bumbu. Untuk bumbu itu ada terasi, ada garam, ada penyedap rasa, ada ketumbar, ada bawang. Nah itu. Lalu apakah bahan tersebut itu memiliki supplier sendiri atau bagaimana? Jadi untuk BPPT itu kita punya supplier, di mana itu langsung dari pembuatnya langsung. Itu kita beli berapa kintal gitu untuk beberapa waktu. Terus untuk bahan pokoknya, bahan dasarnya gandum sama tapioka itu sudah ada supplier, berarti kita toko lah, kita tinggal bilang nanti suruh kirim, ya kita punya dana berapa dan nanti dikirim. Apakah ada bahan dalam pembuatan kerupuk yang susah untuk didapatkan? Untuk saat ini tidak, Mbak. Untuk saat ini karena bahan-bahan yang kita pakai itu bahan-bahan yang mudah didapat. Selanjutnya bagaimana cara pembuatan lambak tersebut, Pak? Jadi proses pembuatan lambak itu dimulai dari persiapan sarana dan prasaranya. Artinya proses pembuatan lambak itu dimulai dari untuk sarananya seperti kita kan butuh plastik. Ya, kita plastik itu waktu itu kan masih berwujud roll, masih gunungan. Itu kita potong-potong sesuai dengan ukuran yang kita butuhkan. Itu dipotong, habis itu disimpul supaya nanti sebagai ide untuk lontongnya itu. Terus kita juga potong-potong rapia untuk nanti untuk mengikat. Terus habis itu baru malamnya kita menakar bumbu, kita larutkan bahan-bahan yang istilahnya berbentuk kristal tadi supaya lebih halus. Habis itu besoknya baru kita mulai proses pembuatan kerupuk lambak dengan dimulai dari bahan-bahan yang dilarutkan tadi, kita saring, langsung kita masukkan ke mesin pencampur atau mixer tadi. Habis itu kita tambahi pakai air yang sudah ada takarannya dengan perbandingan untuk air untuk 50 kg tepung, dalam arti tapioka sama gandum itu sekitar 36,5 gayung. Itu tidak selalu gayungnya, kalau tidak salah itu 1,5 liter kalau tidak salah itu. Habis itu kita masukkan bumbu-bumbu, terus kita aduk, kita masukkan tapioka, kita masukkan, baru gandum, baru dibersihkan semua. Sudah selesai untuk siap kita bungkusi pakai plastik yang sudah siapkan tadi. Habis itu digodok, direbus sekitar 4 jam selesai, kita dinginkan. Habis itu kita masukkan ke alat pendingin itu 2 hari. Lalu itu kita potong, kita jemur di media yang namanya widik, itu dijemur di panasnya matahari kurang lebih 2 hari. Terus itu sudah kering, kita bungkus, kita kemas, kita kasihkan ke customer. Bagaimana cara penjualan kerupuk lambak tersebut? Hanya dijual rumahan saja atau didistribusikan di luar? Jadi sistem penjualannya yang pertama saya dasar dulu, kita cari pelanggan. Itu tidak semata-mata menawarkan ke calon-calon customer. Jadi sistem kita itu seperti kalau di bidang agama kita beramal. Jadi kita misalnya ke tempatnya teman kita bawakan. Tapi dalam sistem bisnis itulah promosi, ya, promosi. Nah, kita bawakan nanti digoreng. Itu biasanya dari itu kita nanti mereka akan pesen. Meskipun tidak dia, tapi mungkin tetangganya yang merasakan itu.
sepertinya seperti tetangga mau hajatan itu biasanya untuk lauk itu biasanya dia beli ke tempat saya, nah itu digorengi. Nah dari mereka yang merasakan, para tetangga mereka yang merasakan itu, mereka ada yang bertanya beli di mana, itu dasarnya seperti itu. Habis itu untuk penjualannya itu ada di sekitar sini, juga ada di luar kota juga ada. Mau menanyakan apakah ada sisa kerupuk dalam jangka waktu yang kadaluarsa atau dalam penjualan itu habis semua, Pak? Jadi yang namanya kerupuk kadaluarsa tidak ada. Kita tuh memang dari kerupuk itu sendiri itu kita sudah pasang apa ya istilahnya, ini kadaluarsanya kapan itu sudah tahu. Tapi dari sekian kita menjalani usaha ini tidak ada kerupuk yang kadaluarsa, karena kita penjualannya secara tunai, Mbak. Tidak tunai, kita tidak istilah penjualan istilahnya apa bayar tempo, enggak, kita penjualan tunai. Jadi mereka bagaimana caranya itu mau sisa atau tidak itu urusan dari penjual. Kita tidak menanggung istilahnya apa titip, ini tidak ada titip konsinyasinya, katakanlah konsinyasi tidak ada. Jadi apa yang kita jual di sini itu rata-rata terus semua. Jadi tidak ada yang tersisa ya? Tidak ada yang tersisa. Dalam usaha kerupuk ini apakah ada kendala saat menjalaninya, Pak? Kendala tetap ada. Jadi awal yang pertama itu yang pertama peralatan kita belum, masih seadanya. Kita masih manual, dalam arti manual, mengadoni. Membuat adonan itu pasti pakai tangan. Terus yang kedua, waktu kita ngerajang masih cuma pakai pisau, dimana kalau waktu pakai pisau itu 7,5 kilo itu 2 jam. Terus untuk penjemuran itu belum ada pelagaan, itu pasti di bawah, Mbak. Jadi kalau di pelataran saya kasih bangku dari kayu itu saya atas tataan itu. Jadi kalau seandainya ada air di bawah itu ya hampir kena kalau nyiprat yang itu. Beli kan? Itu ciri-cirinya apa yang membedakan PHK sama yang lain gitu apa? Kan zaman sekarang itu banyak tren untuk meniru, tapi kan pasti semua orang memiliki ciri-ciri gitu. Jadi yang semua elemen bahan-bahan itu ditimbang. Semua bahan ditimbang. Kita tidak mau main perkiraan, main mood, dan semua ditimbang. Segala sesuatu ada takarannya. Kalau sudah pas sesuai itu kita pertahankan. Kalau apa istilahnya ada ciri-ciri khas tertentu ya mereka sendiri yang kita tidak bisa menonjolkan ada bahan tertentu yang tidak sampaikan. Dan kita semua sudah sampaikan apa yang tidak ada bahan yang tidak sampaikan. Jadi tidak menjadi rahasia dapur gitu, tidak apa. Kalau melihat apa yang sampaikan kan tidak ada yang tidak ada yang tersembunyikan.